Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, Bang tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi teman-teman yang baru saja singgah atau menonton video-video dari channel Lilia Pictures ini, bantulah Bang Li dengan menekan tombol subscribe dan lonceng sebagai tanda dukungan kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi dan menonton bersama teman-teman. Dikatakan sudah heboh, sudah kece-kecoh. Baru-baru ini ada sesuatu yang menarik. Di artileri Rusia ada tulisan bahasa Indonesia. Apa itu? Mengapa itu? Apakah maksudnya itu? Bang Li penasaran ingin tahu. Seperti biasa, jom follow Bang Li. Kita tonton video ini. Let's go. Howitzer Rusia ada tulisan Indonesia. Keren. Buatan Dubes Rusia. Apa itu guys? Canggih ini ya. Oke, kenapa ada tulisan Indonesia? Gacor kali ini datang dari sebuah alat tempur kelas berat Rusia yang bertuliskan bahasa Indonesia, ini bos. artileri Dan kabar kedua nanti datang dari dubes Rusia yang mengungkapkan dalam waktu dekat ini militer Rusia bakal datang ke Indonesia dan menggelar latihan perdananya dengan TNI. Selain itu, dia juga mengungkapkan kelanjutan kontrak jet tempur Su-35 Sukhoi Indonesia, bos. Ya? Ya Allah. Mantap. Kita bahas yang pertama dulu nih, bos. Di luar nalar. Yang baru-baru ini viral, sebuah kendaraan tempur berat yang ternyata merupakan sebuah Howitzer yang menuliskan kalimat dalam bahasa Indonesia. Dikutip dari akun X yaitu Grisa Putin @Zeker_Central. Baru-baru ini memposting sebuah senjata artileri berat Howitzer roda rantai yang katanya dari jenis MSTAS. Bertuliskan kata-kata kocak, bos. Yaitu pempek kapal perang asli Palembang. Dan di bagian moncong senjatanya bertuliskan pempek permata. Nah loh, pacak pulo dio request itu ya kan. Pempek kapal perang asli Palembang. Siapa dia nih, bos? Siapa yang itu? pastinya sih Wong Cito nih, Palembang nih. Palembang nih, bos. Ya. Singgol dong. Palembang nih, bos. Iya, Palembang nih, bos. Wong Palembang nih, bos. Ya, ngapu-ngapu. Nah, lanjut. Gimana ya? Sebaliknya, terlihat juga pempek cita rasa Wong Kito dalam bahasa Indonesia bertuliskan pempek cita rasa Wong Kito dengan lambang ZZZ. Palembang nih, bos. Ya, Palembang nih, bos. Dan kita lihat dari akun Grisa Putin, ia pun menulis caption seperti ini, bos. Name of Indonesian restaurant supporting people of Donbas, Rusia and Palestine. Comrades from Indonesia order customization of SPG MSTAS with national memes. Lemak Nianwa katanya. Masak yang artinya nama restoran Indonesia pendukung masyarakat Donbas, Rusia dan Palestina. Kawan-kawan dari Indonesia memesan customisasi SPG MSTAS dengan meme nasional. Enak benar, bos. Katanya. Gitu juga ada ya. Jadi meme ini ternyata dipesan oleh orang Indonesia, bos. Dari Palembang ya. Tak cuma itu saja, di postingan lainnya ia menulis customisasi ada di kedua sisi. Neko art. Ia katakan pesanannya unik. Dan jika Anda ingin memesan sesuatu seperti ini, DM saya. Kami akan memberi Anda harga. Nah, jadi ternyata tulisan-tulisan kalimat ini dipesan langsung oleh orang Indonesia, bos. Dan kalau mau pesan katanya boleh DM beliau yang bersangkutan. Terus kira-kira berapa bang harganya kalau kita pesan? Nah, di kolom komentar lihat ada yang nanya dan beliau menyebutkan bahwa harganya adalah 400 euro. Gile, mahal amat, bos. 400 euro kalau dirupiahkan bisa sampai 6 juta lebih ya kan. Udah dapat DP motor baru satu tuh, bos. Lumayan dah buat gonceng-gonceng pacar. Nah, tapi kalau ada yang sultan mau pesan boleh-boleh lah nih ya kan. Iya, benar. Misalnya pesan kata-kata batik comes from Indonesia. Juga mantap tuh, bos. Atau kalau yang mau nembak pacarnya bilang, Tuti, will you marry me? I'm Samsul. Bisa juga ya kan. Bercanda, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian gila ini kalimat Indonesia
di senjata artileri berat milik Rusia ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Sekarang kita mau bahas sedikit tentang rencana Rusia yang kabarnya sebentar lagi bakal datang ke Indonesia untuk menggelar latihan militernya dan katanya kelanjutan kontrak Su-35 Indonesia. Su-35 ya. Teman-teman tahu nggak, Malaysia juga mau banyak sumber berita Su-57. Baru-baru ini Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Sergei Tolchenov kepada kantor berita Rusia yaitu TASS pada Sabtu 19 Oktober kemarin mengatakan bahwa Rusia dan Indonesia akan melakukan latihan gabungan Angkatan Laut pada bulan depan, November 2024. Dan itu adalah latihan bersama antara Angkatan Laut Rusia dan TNI Angkatan Laut bilateral Oruda 2024 bos. Perdana untuk pertama kalinya. Tak main-main, Rusia pun katanya bakal mengirimkan 3 unit kapal perang sekaligus ke Indonesia. Beliau katakan 3 kapal korvet Angkatan Laut Rusia akan diterjunkan dalam latihan tersebut. Korvet aja. Dan lanjut ia katakan juga seperti ini bos. Karyanya nggak ada. Di November, sekelompok kapal dari Armada Pasifik Rusia akan melakukan kunjungan persahabatan ke pelabuhan Surabaya, Indonesia. Akan ada 3 korvet modern kita, kata Tolchenov. Dan di November nanti, terkait kunjungan tersebut, juga akan dilakukan latihan bersama skala besar antara Angkatan Laut Rusia dan Indonesia. Mantap, Jos. Indonesia keren, guys. Dan lanjut, Tolchenov pun mengatakan bahwa latihan skala besar bersama Angkatan Laut Rusia dan TNI Angkatan Laut itu juga akan menjadi perhatian. Akan dilihat baik oleh kawan kita dan juga para musuh-musuh kita, ujar beliau. Nah, iyalah, ngeri sedap itu. Artinya, dengan latihan militer ini Rusia mau menunjukkan kepada para kawan-kawannya dan kepada para musuh-musuhnya bahwa Indonesia, negara besar di bagian bumi selatan, dan Rusia di bagian bumi utara adalah teman baik, termasuk juga dalam hubungan militernya. Mantap, Jos. Nah, kemudian tak cuma itu bos, beliau pun ternyata juga mengungkapkan rencana pembelian Su-35 Rusia oleh Indonesia yang dulu sempat tercancel. Ya, mau diakuisisi kembali ya. Oke, lanjut dikutip dari CNN Indonesia pada kesempatan tersebut, Tolchenov pun ternyata juga membicarakan soal kontrak jet tempur Sukhoi Su-35 antara Rusia dan Indonesia. Ia katakan bahwa Rusia berasumsi bahwa kontrak pasukan pesawat tempur Su-35 ke Indonesia akan dilaksanakan meskipun telah dibekukan oleh Jakarta. Nah loh, jadi bukan dibatalkan bos, bukan di-cancel, tapi hanya dibekukan, di-freeze. Dan nanti setelah selesai dibekukan akan tetap dilanjutkan katanya. Beliau pun mengatakan seperti ini, ini bukan dibatalkan atau dihentikan, tapi dibekukan. Kami asumsikan cepat atau lambat akan dilaksanakan. Su-35. Kapan dan bagaimana? Ini menjadi pertanyaan bagi pemerintah Indonesia selanjutnya. Akan mengambil keputusan apa? Namun sejauh yang kami pahami, Indonesia katanya masih tertarik pada peralatan penerbangan Rusia, ujar Tolchenov. Kemudian lanjut dia juga mencatat bahwa tidak ada penjelasan jelas yang diberikan mengenai mengapa kontrak tersebut dibekukan. Namun katanya hal itu mungkin disebabkan oleh kesulitan dalam perhitungan. Namun seperti yang kalian tahu, pada bulan Maret 2020 silam, waktu lagi parah-parahnya corona, memang pemerintah kita sudah memutuskan untuk membatalkan rencana pelaksanaan kontrak Su-35 Rusia ini bos. Hal itu pun terjadi katanya karena kondisi kurangnya dana dalam anggaran negara yang disebabkan pandemi virus corona. Benar. Dan di sisi lain, diduga ada ancaman Amerika terhadap Indonesia berupa sanksi jika kontrak ini tetap dilanjutkan, tetap dipenuhi. Dan rumor pembatalan ini pun sebenarnya sudah muncul setelah seorang pejabat Indonesia dulu yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan bahwa pihak Amerika telah menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia bisa kena sanksi jika terus melanjutkan kontrak dengan raski-raski Rusia. Pejabat Indonesia itu pun memaparkan bahwa pejabat Amerika dengan gampangnya hanya menjawab bahwa itu adalah kebijakan
negeri Paman Sam. Nah loh, lantas apakah kini di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto, Indonesia kan non-blok ya, jadi Rusia bakal tetap dilanjutkan? Gak perlu lah kalian ikut kata mereka. Sepertinya tidak, bos. Iya. Nah, jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Ya, dua berita keren. Yang pertama itu paling lucu banget guys. Wong Palembang, wong kita bisa diupah untuk ditulis di artileri yang sedang berperang di Rusia sana ya, di Ukraina sana, gimana itu 400 euro satu kalimat itu. Dan ya lucu-lucu banget ya kalimat-kalimat yang ditulisnya itu. Gimana itu marketing ya Bang, dirasa itu restoran, kedai makan, itu rumah makan, mempromosi, marketing kan sehingga ke Rusia. Waduh, wong Palembang, wong kita. Jadi lucu banget Bang, ini suka yang itu paling best lah. Yang keduanya latihan bilateral militer Oruda Rusia dan RI akan diadakan Angkatan Laut tanggal November ini, sudah enggak lama lagi ya. Dan akuisisi yang telah dibekukan sebelum ini, pembelian jet Su-35 akan disambungkan semula. Rusia yakin ianya bisa. Jadi RI enggak perlu mendengar kata-kata dari mereka, halangan dari mereka. Teruskan aja lah ya, kerana enggak perlu khawatir banget lah ya. Tambahan pula, Indonesia juga sudah join BRICS kan. Sama seperti negara Mangli, Malaysia juga udah join BRICS. Satu yang positif lah untuk kita di Asia Tenggara ini ya. Ada dua pilihan, nggak terlalu bergantung pada G20 aja. G20 aja Eropa dan Amerika. Jadi kita pergi juga ke BRICS ya, yang ada Rusia, China. So satu yang baik untuk pertahanan negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Jadi guys, ada sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama. Seperti biasa, sila share dan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang baik jika ada salahnya. Sampai dahulu, terima kasih kerana sudah menonton video kali ini bersama Bang Li. Sehingga kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures guys. Assalamualaikum. Bye-bye wong kita.